Franz Kaisiepo lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober tahun 1921 dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Meka. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua atau Papua Bestur School di kota Nica, sekarang disebut Kampung Harapan. Pada 1945, Franz bertemu Sugoro Atmoprasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus tahun 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Franz termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli tahun 1946, Franz menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian, menjelaskan kata itu berarti sinar yang menghalangi kabut. Franz terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret tahun 1948, memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi meja bundar Belanda Indonesia karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga ke 1961. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan dekolonisasi Nugini Belanda, Presiden Soekarno berpidato dan mengumumkan Trikora Tri Komando Rakyat pada 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Tujuan komando itu adalah membatalkan pembentukan negara Papua yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda. Mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat, dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut. Mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini, banyak yang memilih untuk mendaftar di Angkatan Bersenjata sebagai bagian dari Operasi Trikora. Karena aksi Trikora, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian New York pada 15 Agustus tahun 1962. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut dari tahun 1963 hingga 1969, dan pada akhir tahun itu orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Jan Bowney yang menjabat kurang dari setahun 1963 sampai 1964. Bowney pada awalnya berpihak pada orang Indonesia. Namun, pada tahun 1964 tindakannya tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964. Ketika Franz Kaisiepo menggantikannya sebagai gubernur, kekecewaan Bowney mendorongnya untuk bergabung dengan organisasi Papua Merdeka. Masa jabatan Kaisiepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada penolakan dari sebagian besar penduduk. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, kemudian Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kaisiepo meninggal dunia pada 10 April tahun 1979 karena serangan jantung. Ia dimakamkan di sebuah lahan di seberang Jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor, yang sekarang menjadi makam pahlawan nasional Indonesia Franz Kaisiepo. Atas pengabdian jasanya, Franz Kaisiepo dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2 oleh pemerintah Indonesia.
Frans Kaisiepo menginginkan persatuan nasional dan bekerja untuk tujuan itu sepanjang hidupnya. Dia diangkat secara anumerta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Atas pengabdiannya pula, nama Frans Kaisiepo diabadikan di beberapa tempat, diantaranya kapal perang Republik Indonesia Frans Kaisiepo, Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo, di Biak Numfor dan Supiori, uang kertas dengan nominal 10.000 dan mungkin masih banyak lagi yang belum disebutkan. Untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda.